tentang hifdzuddin atau muhafadzah ala din. Bagaimana kita langkah-langkah memelihara agama. Berikutnya nanti kita bagaimana memelihara jiwa diri kita, termasuk kesehatan kita. Bagaimana menjaga akal kita, bagaimana menjaga kehormatan kita, anak keturunan kita. Dan juga kita nanti akan bicarakan bagaimana menjaga harta kita. Hadirin peserta kuliah subuh yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dijadikannya atau diturunkan para rasul atau ditetapkannya syariah, undang-undang Allah Subhanahu wa taala, yaitu litahqiqi masalihin nas, untuk menjelmakan, untuk merealisasikan, untuk mewujudkan kedamaian, kemaslahatan, kebaikan. Tahqiq masalihin nas, itu semua undang-undang, baik yang namanya wajib, yang namanya sunnah, yang namanya mubah, menjurus, berjalan kepada satu fokus, bagaimana terjadi kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, dan kalimat-kalimat yang searti dengan kebahagiaan. Maka yang pertama, untuk menjaga agama itu kita harus belajar, ya. Karena kalau nggak belajar, berarti kita nggak ngerti agama kita itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bodoh itu adalah musuh daripada agama. A'daul Islam salah satu, katanya. Musuh Islam itu ada 3. Yang pertama al-jahlu atau al-jahalah, kebodohan. Berarti kalau kita harus jaga agama, ya harus belajar. Kalau nggak belajar, sama saja orang memperbaiki TV atau servis mobil, tapi tidak ngerti bagaimana ilmunya. TV makin rusak, mobil pun makin rusak, bukan makin benar. Begitu juga dalam agama, ya. Kalau kita memelihara agama itu kita wajib belajar. Bahkan kalau kita makan minum cukup 2-3 kali sehari, harusnya belajar agama lebih daripada itu. Ibnu Ruslan mengatakan, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, maka seluruh amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita belajar itu? Tentu sesuai dengan kedudukannya, ya. Kedudukannya siapa? Kita ini udah orang tua, tapi tentu saja pendidikannya lain dengan anak-anak yang tamatan SD, tamatan SMP, ya. Kita lihat sekarang yang paling bawah, Pak, anak-anak kita generasi muda yang belajar agama kira-kira berapa persen yang nanti mereka akan menjadi penjaga agama? Kalau penduduk Indonesia sekarang 200 juta lebih, kira-kira berapa persen yang sekarang menekuni dan nanti menjadi garda terdepan, menjadi penjaga agama, pelihara agama? Ini perlu disiapkan. Kalau enggak, ya, tidak bisa orang yang tidak berilmu memelihara agama. Tidak bisa agama itu dijaga, dipelihara orang yang tidak mengerti agama. Seperti tadi TV atau mobil kita, nah, makin rusak.
harusnya diservis, diperbaiki, bukan makin baik. Nah ini yang pertama ya. Silakan anak-anak kita. Ada seorang jamaah haji ketika di Mekah ketemu saya, Ustadz, saya ini tidak bisa nangis, katanya. Tidak bisa nangis. Kok ngelihat orang-orang di Mekah itu begitu mudah menangis? Terus saya bilang, sini ngobrol. Saya tanya, pernah mengajar agama enggak kepada anak? Anak bapak pernah enggak diajarkan agama? Ngajarkan wudhu, ngajarkan sholat, ngajarkan ngaji, pernah enggak? Dia diem. Saya ulang lagi, pernah enggak ngajarkan anak agama? Pernah enggak ngajarkan ngaji? Pernah enggak ngajarkan sholat? Berkali-kali saya ulang seperti itu, enggak lama nangis dia. Nah itu, ubku ala dinikum, tangisi agama itu. Ya karena bapak nggak bisa nangis karena nggak tahu kesalahan. Nangis itu tidak artinya apa, cengeng ya. Nangis dalam agama itu artinya cengeng. Makanya nangis itu dibagi-bagi. Ada nangis karena apa? Kalau nangis karena mobil kita hilang, bapak nangis 1 minggu, motor tidak akan hilang kembali, tidak akan kembali, tidak ada artinya. Nangis yang mana? Nangis min khasyatillah, nangis karena takut kepada Allah. Ini nangis agama nih. Kenapa? Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu ayat Quran itu menyuruh kepada ibu bapak untuk mendidik anak-anaknya agama. Ku anfusakum addibuhum wa'allimuhum, kata tafsir Jalalain. Didik anak kamu, berikan adab-adab yang baik agar terhindar dari api neraka. Ini enggak. Sekarang diserahkan kepada ustadz, serahkan kepada pondok pesantren. Ya ibunya enggak pernah ngaji, ya enggak jadi. Kami punya banyak anak-anak di pondok, tapi karena ibunya di rumah, keluarganya tidak kuat keagamaan, ya sulit juga di pondoknya. Jadi dari kecil ini, jangan udah mahasiswa. Saya pernah ngetes mahasiswa di UIN loh. Saya kalau ngajar mahasiswa baru itu biasanya ngadakan tes awal, kemampuan keagamanya gimana. Saya tes Fatihah, suruh nulis surat Al-Fatihah. Itu sudah mahasiswa, berarti sudah tamat SMA aliyah. Diperiksa, karena soal-soal saya yang berikan tidak bisa semua. Udah, yang kamu bisa saja tulis. Kamu hafal nggak Fatihah? Hafal, tulis surat Fatihah. Karena dia tidak bisa yang lain-lain ngejawab, dia tulis. Apa yang terjadi? Tidak ada satu kalimat pun yang betul kalimat Fatihah itu. Saya istighfar, kamu dari mana ini? Kau udah mahasiswa, nulis Fatihah saja nggak bisa. Maaf Pak, saya di UIN loh, Universitas Islam satu-satunya perguruan tinggi negeri itu hanya UIN Pak. Yang lain itu swasta. Perguruan tinggi yang satu-satunya di Indonesia. Tapi begitu keadaannya. Ketika saya mahasiswa juga bengong juga. Kok mahasiswa baru diajarin baca Quran? Jadi jangan dikira Bapak sekalian, mahasiswa mahasiswi kita sekarang udah di perguruan tinggi pertujuan Islam lagi, sudah bisa baca Quran, ibadah bisa.
Saya kalau ngetes 40 orang mahasiswa baru di UIN, ini cerita UIN aja deh, saya perguruan tinggi yang lain nggak tahu saya. Kalau ada 40 orang tes Quran, itu paling 25% yang lulus. Kalau 40 paling 10 yang lulus, yang lainnya nggak lulus. Itu sudah di perguruan tinggi. Sebelumnya saya kan dulu sebelum perguruan tinggi di pendidikan agama, artinya calon guru ya. Dulunya nama PGA, pendidikan guru agama dulu. Di situ teman-teman saya juga banyak yang tidak bisa baca Quran, sedangkan mereka calon guru. Berarti selesai PGA, sekarang udah nggak ada, aliyah lah. Mereka harus jadi guru, tapi mereka belum bisa baca Quran. Masih ingat nama-nama saya tuh, yang nggak bisa baca Quran ketika saya sekolah, si A, si B, si C, nggak usah sebutkan. Itu merinding saya. Ya, jadi keilmuan kita ini nggak dijaga, karena kurang belajar. Bapak dan ibu-ibu jangan bangga ya, mereka udah S1. Jangan-jangan Qurannya belum, jangan-jangan ibadahnya belum bisa. Jadi ini memelihara agama ini dari satu sisi saja, belum lagi yang lainnya. Kita belajar dan belajar. Bagi bapak-bapak yang mungkin waktu muda nggak sempat belajar agama, kalau di Temboro, Jawa Timur, Magetan itu ada program amali namanya, program pendidikan agama untuk yang sudah dewasa, sudah berkeluarga tanpa membatasi umur. Itu belajar tentang bersuci lagi, tentang sholat. Yang belum bisa baca Quran lagi dengan metode cepat. Dan saya juga mau merencanakan seperti itu. Seminggu atau sebulan bisa baca Quran, seminggu atau sebulan bisa tentang bacaan-bacaan sholat, ibadah yang benar. Ya, ini bagi orang-orang yang sudah dewasa, bisa ngambil metode cepat, tidak perlu 6 tahun, 3 tahun atau 2 tahun. Tapi bagi kita anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, mereka belajar. Kita ingat ya apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Wahyu yang pertama yang diterima Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala adalah surat Iqra. Iqra artinya baca, artinya belajar, adanya penelitian. Ini menunjukkan bahwa Islam itu harus dimulai dengan belajar. Nabi Muhammad disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang Islam harus mulai belajar sebelum beribadah. Ma'rufatul ma'bud qablal ibadah. So kalau tidak tahu siapa yang disembah itu, siapa yang diibadati itu, dan bagaimana caranya beribadah, nah itu yang pertama ya. Bagi kita tentu saja yang sudah kerja, yang sudah banyak jabatan, masih ada kesempatan 24 jam sehari semalam kita bisa bagi-bagi, sekian jam untuk kerja, sekian jam untuk istirahat, sekian untuk belajar agama. Sekarang sangat gampang melalui HP, melalui video, bermacam cara. Tidak perlu harus nongkrong di tempat. Banyak CD-CD yang menjelaskan tentang wudhu, tentang bagaimana bersuci. Ya, tidak gampang. Seorang ibu bagaimana mencuci kalau ada ayam berak, bagaimana nyuci kalau anak kita buang air besarnya di halaman rumah atau di tengah-tengah rumah. Jadi semuanya ada, CD-CD juga ada, tinggal bisa dilihat, bisa dibeli, bisa dicari di Google. Nah itu yang pertama.
Kita harus belajar. Sebab kalau tidak kita belajar, maka kita tidak bisa memelihara agama, menjaga agama. Agama bisa dijaga hanya dengan belajar. Alhamdulillah di beberapa tempat, bahkan kemarin saya lihat di HP saya ada anak yang baru 2 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini luar biasa, mukjizat Pak. Anak baru 2 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, ini subhanallah. Ya, ini satu peringatan bagi kita bahwa Quran bukan buatan manusia, mukjizat. Ternyata zaman ini sekarang masih ada orang yang baru 2 tahun sudah hafal Al-Quran. Mudah-mudahan disusul oleh anak-anak kita, generasi-generasi yang lainnya. Memang ada juga yang menggembirakan, ya. Banyak sekarang yang memberikan optimisme. Di mana-mana sekarang timbul penghafal Quran yang mudah-mudahan ini bagian daripada nanti pemeliharaan Quran, kebangkitan agama kita. Itu yang pertama. Jadi kita belajar. Yang kedua adalah memelihara sholat. Kita sudah punya ilmu, insya Allah kita ilmu sholat sudah punya. Tapi sholat itu harus dipelihara. Kata Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Artinya hafidhu itu biasakan, dawimu wawadhibu, biasakan. Sholat itu jangan karena sedang maunya saja, sedang enak pikiran, sedang banyak duit, bukan. Ya, dalam keadaan sedang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, sholat. Bagaimana? Nabi udah berikan petunjuk, sholli qaiman. Kata Nabi, berdiri kalau bisa berdiri. Tapi kita tidak bisa berdiri. Wa illam tastati fa qa'idan. Kita bisa duduk. Nah, ini duduk bisa kita sholat. Duduk pun kata Nabi tidak bisa. Fa'ala janbin. Apa namanya? Senderan, apa namanya? Tiduran. Tiduran menghadap ke kiblat. Itu artinya apa? Sholat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Ya, ada caranya. Memang berbeda caranya orang sakit dengan yang tidak sakit. Berbeda sholat orang yang sehat dengan yang tidak sehat. Diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Sholat dalam agama bagaikan kepala dalam badan kita. Inna masalah sholati fid din kama masal ra'si minal badan. Sholat dalam agama seperti kepala dalam badan kita. Bisa enggak orang tanpa kepala? Ya, kita hidup tanpa kepala, nggak mungkin bisa hidup. Tapi tanpa tangan, tangan kedua-duanya nggak ada, bisa kita hidup. Kaki nggak ada, masih bisa hidup. Mata nggak ada, masih bisa hidup. Pendengaran kita masih ada hidup. Pendengaran kita tidak ada, artinya kita budeg. Ya, tapi kita masih hidup. Tapi ketika kepala tidak ada, tidak akan bisa hidup. Makanya kata Nabi, inna masal sholatu fid din kama masal ra'si minal badan. Tapi dalam pengertian sholat bukan hanya ruku sujud, harus diaplikasikan sholat itu di luar sholat. Bagaimana kita sholat di luar sholat? Karena bisa-bisa sholat itu hanya takbir, salam, selesai.
aku sudah selesai. Bukan. Gimana caranya mengontrol sholat bahwa kita sholat? Malam tanhu sholatuhu, barang siapa yang sholatnya tetap sholat, ruku sujud sholat, tapi perbuatan jahatnya, perbuatan jeleknya tetap berjalan, kata Nabi, fala sholata lahu, sama saja tidak sholat. Nah ini di sholat yang sesungguhnya bukan sekadar ruku sujud, bukan sekadar takbiratul ihram diikuti dengan pekerjaan lain dan salam ujungnya, tapi bagaimana sholat di luar sholat. Kalau kita dalam sholat baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sholatku ibadahku karena Allah. Begitupun kita berkeluarga, mencari nafkah, mencari rizki, beraktivitas keduniaan harus lillahi. Sampai nikah pun harus lillah. Man nakahalillah wa ankahalillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa katanya nikah dan dinikahkan, menikahkan berarti wali, lillah, tujuannya karena Allah, memelihara agama. Karena tadi keturunan itu harus dijaga. Cara menjaganya dengan melalui perkawinan. Perkawinan harus diniatkan lillah, bukan sekadar li jamaliha, limaliha, linasabiha, bukan sekadar kecantikan, karena sekadar biologis, bukan karena wajahnya yang cantik, bukan karena hartanya yang kekayaannya. Maka kata Nabi, kalau orang nakahalillah wa ankahalillah istahaqqa wilayatallah, barang siapa yang nikah dan menikahkan, wali menikahkannya karena Allah, maka dia berhak menerima perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua adalah bagaimana kita menjaga agama dengan melalui sholat. Dan sholat yang lebih ekstrim lagi kata Nabi, bainal abdi wal kufri as-sholat. Yang membedakan kita dengan yang non kita, yang membedakan non muslim dengan muslim adalah sholat, Pak. Jadi sholat itu juga adalah pembeda yang membedakan siapa kita, orang mukmin apa non mukmin, kita orang Islam atau bukan Islam. Itulah sholat. Ini kedudukan sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Yang ketiga untuk menjaga agama itu adalah menjaga sunnah Rasulullah. Kalau tadi sholat yang wajib, yang 5 waktu, bagaimana kedudukan sunnah? Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Ini juga kepentingannya tidak kurang. Bahkan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau engkau ragu-ragu tidak melaksanakan sunnah Nabi, engkau ragu-ragu sehingga tidak dikerjakannya, faqad absadta dinaka, maka engkau juga sudah ngerusak agama ya. Jadi kita sudah tingkatkan, kalau sudah wajib sudah kita laksanakan tidak cukup ya, karena wajib itu terbatas. Kita sholat yang wajib hanya 5, ya udah nggak bisa 6, tidak bisa 7, tidak bisa 6, tidak bisa 3 atau dikurangi. Saya mau sholat subuh 2 kali sholat, nggak ada. Tapi ketika sholat sunnah, misalnya sholat sunnah ini tidak dibatasi. Dulu ada anak-anak kami, saya ajarkan
satu malam 100 rakaat, tapi nggak kuat. Hanya tiga malam saja, tapi juga tidak terpaksakan. Jadi menjaga sunnah itu termasuk menjaga agama. Bahkan orang akan muncul hebat, menjadi punya derajat yang tinggi, punya kedudukan yang bagus. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jelas kan? Orang bahkan akan mulia karena sunat-sunatnya. Orang akan beda dengan orang lain karena sunat-sunatnya. Karena sunat tidak dibalasnya dengan waktu. Misalnya zikir. Ya. Kalau sholat juga zikir. Tapi kalau kita berzikir berapa ribu sehari? Jutaan sehari. Saya mencoba dari rumah baca zikir. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alaihi wa tuni muslimin. Ya udah sekian ribu, Pak. Jarak 8 kilo itu sudah 100, udah 200. Jarak 8 kilo. Kesini kurang lebih ya 60 kilo lah. Bisa dikalikan tiap berdetik, karena orang butuh kepada zikir itu bikuli anfasihim katanya. Kalau kita makan perlu 3 kali 2 kali, kalau kita sholat waktu yang wajib hanya 5 kali. Tapi kalau berzikir, kapan kita berzikir? Sunnah-sunnah Nabi tiap napas ya. Tiap napas, tiap denyut jantung kita bisa berzikir kepada Allah SWT. Ini sunnah-sunnah. Bahkan sampai kita sedang mandi, sedang berpakaian, bahkan sedang buang air hajat, tetap berzikir kepada Allah SWT, tapi dengan tanpa suara. Jadi kedudukan zikir ya, bahkan banyak hal-hal yang di luar kemampuan otak, tidak ngerti sesuatu itu akan berzikir, akan berhasil. Tapi dengan berzikir yang sunat-sunat dilakukan berkali-kali, berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang tadinya tidak mungkin itu terjadi. Bukti kenapa? Karena orang itu melakukan sunnah-sunnah Nabi yang tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan jumlah. Terus dia lakukan apa yang dikatakan Nabi, kita lakukan itu. Ini sekali lagi, apalagi kalau kita jadi ahli zikir, ahli ibadah yang sunat-sunat, bahkan membuat benteng dunia. Dunia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruku sujudnya orang-orang ahli zikir yang melakukan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah kalau orang-orang Islam di dunia ini masih banyak yang beristighfar, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, bencana Allah akan diangkat. Bahkan sebaliknya, kalau sekarang Allah uji kita dengan COVID-19, manusia malah jauh daripada sunnah-sunnah Nabi. Harusnya dengan adanya musibah yang sekarang belum berhenti ini, kita makin banyak melakukan sunnah-sunnah Nabi. Ya, bukan hanya sekadar sholat 5 waktu, hanya sekian menit. Berapa lama sih sholat subuh itu? Tapi sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan Rasulullah dan diajarkan para ulama kita, yang kita bisa amalkan setiap waktu, itu dahsyat, luar biasa. Akan bisa menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita, bahkan menjaga negara kita ya. Nah ini yang ketiga. Yang keempat adalah menjaga muamalah sesuai dengan syariat. Nah, ini mungkin lebih berat lagi ya.
Bagaimana kita menjaga perdagangan, menjaga hubungan bisnis perdagangan sesuai dengan syariat, tidak terkena riba. Nah, ini juga perlu kita sambut hadirnya Bank Syariat BSI ya. Sekarang udah dipisah, mudah-mudahan lahirnya Bank Syariat Islam BSI ini akan memulai bahwa syariat Islam akan diterapkan dalam muamalah perdagangan ya. Karena bagaimanapun Islam berkembang awalnya dibawa oleh para pedagang-pedagang ya. Kalau kita baca sejarah, Islam ke Indonesia itu datang damai, tidak dengan peperangan, tidak dengan senjata. Tapi bagaimana orang-orang yang dai-dai itu dia berdagang, dalam perdagangannya melakukan syariat Islam, akhirnya banyak tertarik dengan Islam ya. Ya itu. Jadi Islam datang ke Indonesia dengan melalui muamalah sesuai dengan Islam, dengan cara yang baik, dengan cara pergaulan, bagaimana transaksi bisnisnya dan Nabi Muhammad SAW ketika berdagang ke Syam, apa yang tertarik oleh Khadijah sampai Khadijah ingin melamar Rasulullah? Karena Nabi dalam muamalahnya, dalam transaksi jual belinya sangat mengagumkan. Sekali lagi, Islam bisa terpelihara kalau perdagangannya dilandasi dengan syariat Islam. Saya kira ini perlu kita bicarakan lebih jauh. Ini secara global. Yang terakhir adalah menjaga etika pergaulan dengan sesama makhluk Allah SWT, menjaga kebaikan, menjaga hubungan sesama. Karena muamalah, kalau tadi khusus perdagangan, sekarang pergaulan secara umum. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan teman sekantor, seprofesi, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan musuh. Bagaimana saya punya musuh, tapi kita harus baik dengan musuh itu. Bagaimana kita melakukan orang yang jahat kepada kita, jahat terus, kita berbuat baik tapi kita jahat terus. Semuanya diatur Allah SWT, diatur dalam agama. Bagaimana kita menjaga hubungan antara makhluk, bahkan dengan binatang. Mengapa enggak boleh kencing di lubang semut? Nah, itu kan ada makhluk Allah yang namanya semut. Kalau manusia kencing di lubang semut, apa yang terjadi? Air kencing kan panas tuh, Pak. Semut yang sedang tidur di lubangnya, karena ada orang yang kencing di situ, kepanasan, banjir, kesian. Ya. Bahkan diterangkan dalam hadis, ada orang yang masuk neraka karena kucing dikurung. Kucing tidak dilepas, dikurung sampai mati. Tapi sebaliknya ada orang masuk surga, ada anjing yang kehausan ingin minum, tapi ada seorang turun ke sumur bawa air, airnya dikasih ke anjing. Katanya, kata Nabi, orang itu masuk surga. Itu berbuat baik kepada anjing, kepada binatang. Ini barangkali. Makanya kata Nabi, irhamu man fil ardi, sayangi, kasihani ya. Nah, saya kebetulan sebelum berangkat kepada sopir ngomong, ini kasih makanan untuk burung. Saya punya burung, Pak. Niatnya sedekah. Sebelum saya berangkat ngasih makan burung dulu. Nanti kalau terlambat pulang dari sini kan kelaparan dia. Itu niatnya apa? Sayangi binatang. Ada yang nanya, kok Ustadz sekarang memelihara burung? Ingin menerapkan kasih sayang. Ada airnya disiapkan, ada makanan disiapkan.
Satu hari saya lihat enggak satu kali. Oh, makanannya masih ada. Ya. Jadi kita, Islam itu agama kasih sayang. Ya. Kasih sayang bukan antara manusia saja tapi dengan binatang. Tidak boleh semut dibakar. Boleh nggak dibakar semut? Karena di rumah sangat banyak semut, ambil aja api, ambil aja bensin, bakar. Nggak boleh. Ada aturannya. Tidak boleh binatang itu dibakar. Karena api itu hanya digunakan untuk nanti di akhirat. Tidak boleh untuk menyiksa orang ketika di dunia itu. Bapak-bapak hadirin sekalian, para pendengar kuliah subuh yang kami hormati, saya ulang sekali lagi bahwa 5 pilar untuk menjaga agama. Pertama, setiap orang Islam sesuai dengan kemampuannya, yang muda, yang tua, yang sudah lansia, harus belajar. Yang kedua, kita jangan tinggalkan sholat. So kalau tinggalkan sholat juga karena inkar, kufur, Pak. Tinggal sholat itu ada 2 macam. Ada malas, ada karena enggak mengakui sholat itu adalah wajib, kafir hukum. Kalau hanya malas, hanya dosa saja. Kemudian menjaga sunnah-sunnah Nabi. Ya, terutama kita yang sudah berlanjut usia, jangan cukup hanya dengan sholat 5 waktu. Zikir-zikir hanya setelah sholat yang pendek-pendek itu. Tapi lakukan sunnah-sunnah Nabi yang tanpa batas waktu, sehingga kita isi kesempatan kapan saja. Islam memberikan solusi. Zikir itu dibagi 2, ada yang pakai lisan, ada bunyi suaranya, ada juga dengan hati. Yang hati kita bisa lakukan kapan saja. Yang keempat adalah kita jaga perdagangan kita, muamalah kita, transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir kita menjaga atau melakukan kebaikan, ihsan, berbuat baik kepada sesama makhluk, bukan sekadar ke tetangga, kepada saudara, adik kakak, kepada ibu bapak, kepada guru. Bahkan Islam mengatur juga bagaimana kita menyayangi sesama makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Insya Allah akan turun rahmat Allah gara-gara kita sayang sesama manusia. Lau tarhaman nas maka bainahum ja'un. Seandainya katanya manusia itu sayang menyayangi antara sama, tidak mungkin ada yang lapar. Sekali lagi, tidak ada orang yang lapar, karena banyak yang berlebih duitnya diberikan kepada yang miskin. Wala mazlumun, tidak mungkin juga ada orang yang dizolimi, karena ada kezoliman itu kejahatan karena tidak sayang. Wala arin, tidak mungkin ada juga orang yang cumpang-camping, telanjang, tak berpakaian karena tidak punya pakaian, sehingga dia tidak mungkin ada. Syaratnya adalah kita sayang menyayangi antara sesama, yang lebih berikan kepada yang kurang, ya, yang kaya sayang kepada yang miskin, yang punya jabatan sayang kepada yang tidak punya jabatan, dan lain sebagainya. Insya Allah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepada kita kalau kita bumikan kasih sayang antara sesama manusia. Sekali lagi, Islam itu adalah agama kasih sayang. Sayang, agama kasih sayang. Kata Nabi, laisa minna malam yarsaghirana, bukan umatku kalau tidak punya kasih sayang. Jadi inti kasih sayang ini inti daripada agama sesungguhnya, dan inti turunnya barakah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi kita yang hadir dan kepada siapa saja yang mendengar atau membaca tulisan saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur alhamdulillah, hadirin peserta kuliah subuh Ahad pagi baik yang offline dan online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kuliah subuh Ahad pagi hari ini telah dilaksanakan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Andas Kiai Haji Solahuddin Habsyah MA yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau dapat menambah keilmuan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk para jamaah, kami menyediakan coffee morning di ruang pergola. Kami menghimbau untuk dapat sejenak ke ruang pergola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.